Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga kalian dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah juga sehat. Miss Ilma sehat, Mr. Kiki sehat, Miss Tria sehat. Kita semua berempat sudah tidak sabar ingin ketemu kalian lagi di sekolah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali di kelas kita tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, pada hari ini Mister akan menjelaskan dan kita akan belajar bersama-sama tentang Islamic Education, yang itu judulnya tentang balik. Boleh silahkan dibuka bukunya. Halaman untuk judul balik ya. Silakan dibuka halaman 127. Mister akan bacakan, nanti kalian bisa garis bawahi yang penting-pentingnya. Sekarang sebelum itu Mister pengen memberikan kata pembuka dulu. Kalian sudah kelas 4 dan kalian sudah semakin dewasa. Umur kalian besok tahun ini ataupun tahun depan ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, mungkin juga ada yang mau 10 tahun. Dan itu tandanya kalian sudah mulai dewasa, ya. Jadi kelas 4 ini cocok untuk diajarkan tentang balik, ya. Silahkan dilihat bukunya. Coba halaman 127 paragraf kedua. Setiap manusia akan memasuki usia balik. Balik dalam bahasa Arab artinya sampai. Dalam istilah hukum Islam, balik artinya seseorang telah sampai pada usia yang dewasa. Itu arti balik dalam hukum Islam. Selanjutnya, kapan sih seseorang dikatakan balik itu? Ya, coba dilihat di bawahnya. Seseorang dikatakan sudah balik jika 1. Mampu mengetahui, memahami, dan membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. Itu, jadi kalian kalau sudah mulai makin dewasa, umur bertambah, kalian pasti sudah balik dan juga pasti bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik. 2. Pernah mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Biasanya mimpi basah itu bagi laki-laki ketika sudah umur 15 tahun. Dan haid bagi perempuan itu umur 9 tahun. Selanjutnya di paragraf selanjutnya, ya. Teman-teman tidak perlu khawatir atau bingung ketika mengalami kejadian haid ataupun mimpi basah. Mengapa ada haid dan mimpi basah? Ini disebabkan oleh pengaruh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Ada hormon estrogen dan hormon progesteron bagi perempuan yang diproduksi di indung telur, dan testosteron bagi laki-laki yang diproduksi oleh testis. Hormon ini ada di dalam darah dan mempengaruhi alat-alat dalam tubuh kita sehingga terjadilah mimpi basah atau haid sebagai tanda balik kita. Ya, jadi masih ingat kan kalau tanda balik laki-laki apa? Ya, betul. Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Dan kalau bagi perempuan itu apa? Oke, benar. Yaitu adalah haid. Selanjutnya, paragraf yang bawah ya. Ketika seseorang mencapai usia balik, maka dia sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah berarti artinya seseorang yang sudah mencapai usia balik. Yang mana artinya dia sudah terbebani hukum. Artinya maksudnya bagaimana, Mister? Artinya adalah anak tersebut atau orang tersebut sudah mulai mendapatkan tugas untuk melaksanakan kewajiban agama. Jadi dia sudah wajib banget untuk melaksanakan sholat atau puasa Ramadan. Fahim tum? Selanjutnya, balik adalah tanda bahwa setiap anak mulai bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah balik,
kita harus lebih bersemangat untuk melaksanakan perintah agama ataupun untuk beribadah. Fahim tum sampai sini ya? Oke, yang selanjutnya, adab bergaul dengan lawan jenis. Boleh nggak sih ya kita tuh bergaul dengan lawan jenis? Jawabannya boleh. Tapi itu semua ada adabnya, ada juga tata caranya. Apa saja itu? Mari kita lihat. Coba dilihat paragraf kedua ya di halaman 128. Agar pergaulan kita dengan teman berjalan dengan baik, maka kita harus memperhatikan adab-adab dalam pergaulan. Apa saja itu? Yang pertama, mengucapkan salam dan menjawab salamnya. Jadi kalau ada si A memberikan salam, kalian yang B harus menjawab salamnya. Selanjutnya, berjabat tangan ketika bertemu dengannya. Ketika bertemu dengan teman, kita sehendaknya untuk agar melakukan jabat tangan. Tetapi hanya untuk sesama jenis. Jadi yang A perempuan, yang B laki-laki. Tidak boleh bersentuhan seperti ini. Tidak mungkin bisa seperti ini. Assalamualaikum. Seperti itu. Fahim tum? Selanjutnya, menyayangi mereka. Kita harus sayang sesama orang lain. Memberikan contoh sikap yang baik. Tidak berkata kasar, kotor, dan tidak sopan pada mereka. Jadi tidak boleh berkata kasar, kotor, dan juga tidak sopan. Saling membantu dan bekerja sama. Tidak saling menyakiti dan menghina. Menghindari perkelahian dan pertengkaran. Melerai atau memisahkan teman yang bertengkar atau berkelahi. Memanggil teman dengan sebutan yang baik. Tidak boleh memanggil dengan hoi hoi atau ada panggilan buruknya, tidak boleh. Harus memanggil dengan sebutan yang baik. Suka memaafkan kesalahan teman. Dan juga apa yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan lawan jenis kita, teman kita tapi lawan jenis. Coba lihat di bawahnya. Ketika seseorang sudah balik, maka ada batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Apa aja itu? Pertama, kita harus menundukkan pandangan. Ketika kita berpapasan dengan lawan jenis, kita tidak boleh saling menatap, ngelihat satu sama lain. Tidak boleh, kita harus saling menundukkan pandangan. Pandangan merupakan tempat awal terjadinya fitnah, sehingga Allah memerintahkan kepada setiap laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menjaga pandangannya. Lanjut yang paragraf di bawah ya, setelah ayat Al-Quran. Menjaga pandangan bermanfaat agar seseorang terhindar dari fitnah dengan lawan jenis dan agar hatinya tetap terjaga. Setiap individu hendaknya tidak mengumbar pandangannya sembarangan. Jadi kita nggak boleh ngeliat, itu tidak boleh melihat pandangan kemana-mana. Jika seseorang tidak sengaja melihat lawan jenis, jika tidak sengaja, maka hendaknya dia langsung menundukkan pandangannya. Jadi ketika bertemu dengan B yang mana perempuan, kita berjalan bertemu dia, kita tidak sengaja melihat dia, langsung buang muka. Buang muka dalam artian bukan berarti sombong ya, tapi kita harus menundukkan pandangan kita. Fahim tuh? Selanjutnya, menutup aurat. Sudah jelas bagi umat muslim, orang Islam, bahwa menutup aurat hukumnya adalah wajib, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat. Dengan tujuan apa? Untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat merupakan bagian anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan terhadap sembarangan orang. Itu aurat. Aurat laki-laki, apa saja aurat laki-laki? Aurat laki-laki itu anggota tubuh dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalau untuk laki-laki itu dari pusar batas ini sampai ke lutut. Sedangkan aurat wanita, untuk yang perempuan atau wanita, seluruh tubuh kita ya, kecuali muka dan telapak tangan. Pakaian yang digunakan untuk menutup aurat tidak boleh ketat, jangan ketat pakainya ya, sehingga memperlihatkan lekuk atau bentuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang. Jadi jangan sampai yang tipis juga, jangan ketat. Kalau ketat nanti kelihatan lekuk tubuhnya.
Kalau tipis atau transparan nanti tembus pandang. Selanjutnya bisa dilihat yang C, tidak berkholwat atau berdua-duaan. Bagi laki-laki dan perempuan juga tidak boleh berkholwat, karena yang ketiga adalah setan yang akan membisikkan keburukan kepada keduanya sehingga keduanya dapat terjerumus pada perbuatan yang terlarang. Seperti hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala yakhluwanna rajulun bimro'atin illa kana salisuhuma asyaitonu. Jadi jangan sampai di antara kalian berkholwat dengan seorang wanita, laki-laki dan wanita, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Selanjutnya tidak bersentuhan. Kita sebagai laki-laki dan perempuan, kecuali mereka itu adik kakak ya yang sekandung, tidak boleh bersentuhan sesama lawan jenis ya. Yang bukan mahram itu berarti tidak kandung, tidak adik kakak yang kandung ya. Selanjutnya sikap dan tanggung jawab mukallaf yang bawah ya. Ketika kita sudah memasuki usia balik, berarti menjadi seorang mukallaf ya. Mukallaf artinya yang terbebani hukum. Kita dianggap sudah cukup umur untuk bertindak di depan hukum. Kita pada saat itu ketika sudah balik menerima amanat untuk menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mencapai usia balik, itulah mulai diperhitungkan ya. Mulai diperhitungkan ketika sudah sampai balik, yang laki-laki sudah mendapatkan mimpi basah dan yang perempuan sudah haid, itu sudah mulai diperhitungkan. Apa yang diperhitungkan? Baik dan buruknya, pahala dan dosanya. Semua aktivitas dapat bernilai baik atau tidak baik. Karena itu, saat memasuki usia balik menjadi saat yang tepat untuk merubah diri sebagai orang dewasa. Kita harus berpikiran dewasa, sikap kita dewasa, berpikirnya itu harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, perubahan itu dapat kita tunjukkan dengan berbagai cara. Yang pertama, menutup aurat. 2, bersikap lebih sopan dalam bergaul ya. Kita harus lebih sopan terhadap yang lebih tua, kita harus lebih menghormati. Terhadap yang lebih muda, kita menghormati juga tapi tidak juga merendahkan dia. Selanjutnya yang ketiga, menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan kewajiban yang lain dengan baik. Banyak kewajiban yang lainnya. Anak yatim yang belum balik belum diperkenankan menerima harta warisan dari orang tua yang meninggalkannya. Ingat, semua hartanya masih disimpan oleh walinya. Pada usia balik ini, ya, dia sudah diperkenankan menerima hak pribadinya. Ini hanya sekedar contoh bahwa orang yang sudah mencapai umur balik sudah dapat menerima hak sekaligus harus mulai menjalankan kewajibannya. Jadi walaupun dia yatim, tetapi kalau dia sudah balik, yatim tidak punya orang tua ya, ayah dan ibu, tetapi dia sudah balik, dia harus juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang sudah balik. Apa yang dia kerjakan itu harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan juga sudah harus siap menerima resikonya. Selanjutnya yang D, cara membersihkan diri dari hadas besar. Mandi wajib. Nah, kita sudah pernah pelajari sebelumnya di pendidikan akil balik. Mandi wajib disebut juga mandi junub. Mandi wajib dilakukan seorang muslim untuk membersihkan diri dari hadas besar. Termasuk hadas besar adalah yang termasuk hadas besar, keluarnya darah haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Mandi junub disebut mandi wajib. Kenapa mandi junub disebut mandi wajib? Karena memang harus dilakukan oleh seorang muslim yang menanggung hadas besar. Jadi yang bagi siapapun yang sedang haid atau keluar haid dan haidnya sudah berhenti darahnya, dan juga bagi laki-laki yang berjunub atau mimpi basah, ya, dia diwajibkan untuk mandi wajib. Seorang muslim seperti ini belum diperbolehkan untuk melakukan sholat. Jadi barang siapa yang junub ataupun haid, dia tidak boleh sholat, membaca Al-Quran tidak boleh, dan lain sebagainya. Ya, yang berkaitan dengan kegiatan ibadah tidak boleh.
Dia harus membersihkan hadas tersebut. Dia harus bersih dulu dari kotoran tersebut, dari hadas tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mandi junub atau mandi wajib. Mengerjakan mandi junub juga harus terpenuhi rukunnya, ya. Yang termasuk rukun mandi junub adalah sebagai berikut. 1. Niat di dalam hati. Niat harus dilakukan untuk membedakan mandi sebagai ibadah dengan mandi kebiasaan. Jadi dibedain. Kalau kalian mandi wajib, harus niatnya mandi wajib, bukan mandi kayak biasa, jebur-jebur. Tidak sama. Oke? Selanjutnya, menghilangkan kotoran dan najis yang ada di badan. Ya. 3. Meratakan air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bagian luar. Jadi harus menyeluruh semuanya. Ujung rambut sampai kaki bagian luar, sampai semuanya harus, sela-selanya juga harus dikenakan air. Nih yang penting, hal yang perlu diperhatikan ketika kita sedang melakukan mandi junub adalah bagian-bagian tubuh yang tertutup dengan lipatan kulit semuanya harus basah dengan air. Jadi contohnya ini bagian-bagian sini tertutup dengan kulit, maksudnya yang lipatan-lipatan. Lalu di sini ada, mungkin di sini juga itu harus kena air semuanya. Di sini, terus di bagian lutut juga itu harus kena air semuanya. Yang terakhir, cara mandi junub yang baik adalah sebagai berikut. 1. Membaca bismillah sambil berniat untuk menghilangkan hadas besar. 2. Membasuh tangan sebanyak 3 kali. 3. Membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. 4. Mengambil wudhu sebagaimana biasa. Ya, jadi kita mengambil wudhu dulu sebagaimana biasa, kecuali kaki. Kenapa? Karena kaki dibasuh selepas mandi nanti. 5. Membasuh keseluruhan rambut di kepala. 6. Menyiramkan air ke seluruh bagian badan dari atas sampai bawah. 7. Menggosokkan bagian-bagian yang sulit seperti pusar, itu digosok, ketiak kita, lutut, dan lain supaya terkena air. Dan yang terakhir, membasuh kaki, ya. Terus di bawahnya ada juga tulisan masa balik juga dikenal sebagai masa pubertas. Tugas kamu sekarang, nah ini tidak apa-apa. Baik, kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Mr. Andi langsung ya via @modo, atau ke Mr. Kiki juga via @modo bisa, ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian juga, bagi Mr. dan Miss-nya juga. Dan juga jangan lupa ya, dipersiapkan baik-baik untuk formatif dan juga PAT, ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi PAT. Kalian, apa yang kalian pelajari, seluruh pelajaran harus diulang lagi, diingat lagi, dipahami kembali agar kalian sukses di PAT nanti. Oke, terima kasih dari Mr. Andi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.